Tes, 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 tes. Tes, tes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tes, tes, ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah dalam ibadah doa pada hari Selasa 20 Juni 2023. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon diinformasikan, di-share kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Kita bagi berdiri. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, telah hadir di dalam bait-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami, kuduskanlah ruangan ini Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah urapan-Mu turun atas kami semua, menjamah hati kami, sehingga kami diberi kelegaan, kedamaian, dan kepastian pertolongan dalam semua persoalan pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergegas, tibakanlah dengan selamat, biarlah dihentar dengan pertolongan Tuhan. Dan kami usir kuasa setan, kuasa iblis di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua dari tempat ini. Darah Yesus menguduskan kami semua. Biarlah kami menyanyi dengan sukacita dari surga yang mengikuti langsung dan tunda secara online juga. Berkati sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan.
Besar dan perkasa Allah kita. Perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Sekali lagi dari awal. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, indahnya ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kita kepada Tuhan Yesus mempelai pria surga harus semakin dalam, ya. Pertama disebut perkenalan. Setelah itu pertunangan. Sudah pertunangan? Pernikahan. Begitu kan? Nah, halaman itu perkenalan. Pertunangan itu ruang suci. Pernikahan itu ruang maha suci. Seperti tabut dengan peti jadi satu. Itulah gambar pernikahan Kristus dengan sidang jemaat, ya. Kita ganti nyanyian kita, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, jadikan pada sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, kan pelita yang menyala di kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Dari awal kembali. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Ya, kita patut berdiri, kita berikan Tuhan. Ya.
aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita tundukkan kepala. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar percaya pada Tuhan, mengandalkan Engkau, sebab firman-Mu tidak pernah gagal. Kalau Engkau berfirman, semua tercipta dari yang tidak ada menjadi ada, dan bisa memberi kekuatan baru bagi kami, sehingga kekuatan kami bagaikan burung nasar yang terbang, bisa mengatasi gunung-gunung, lembah, dan lautan yang luas. Dengan kekuatan sayapnya, itulah firman dan Roh Kudus yang menjadi sayap kami, membawa kami terbang tinggi, mengatasi semua persoalan hidup kami. Kami akan belajar diam, duduk seperti Maria, untuk diisi dengan harta rohani yang terindah. Itulah mas surgawi yang sudah teruji, janji-janji-Mu yang sudah teruji. Itulah firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 18. Mazmur 18. Beberapa minggu belakang kita sudah membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ayat yang 18. Mazmur 18 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Ayat yang ke-20. Kita lihat di sekarang di ayat yang 21 sampai yang 30. Ya, Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Teruskan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela.
Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, kalau mau lebih jelas lagi nanti Bapak, Ibu sekalian boleh kembali baca ya dari ayat 1 sampai yang ke-51. Karena kalau untuk baca ini saja sudah menyita waktu. Nah, kita lihat. Jadi Mazmur 18 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sampai yang ke-20 itu keajaiban pertolongan Tuhan yang menyelamatkan Daud dan melegakan Daud. Ayat 21 sampai 30, Tuhan tidak menutup mata terhadap kebenaran Daud. Tuhan berlaku setia dan dapat dipercaya. Nah, kepada orang yang benar dan suci dan setia, dia berlaku jujur. Dan Tuhan juga tidak menutup mata terhadap kefasikan. Ayat 31 sampai 43, keajaiban dari jalan dan cara Tuhan yang Tuhan sediakan untuk Daud. Ayat 41 sampai 51, Daud ditinggikan tanpa ada yang bisa menjatuhkan. Tapi kita akan lihat saja di ayat 21 sampai 30. Tuhan tidak menutup mata terhadap kebenaran dari Raja Daud. Dan Tuhan berlaku setia dan dapat dipercaya. Ya, kita akan lihat di dalam ayat 21 ini. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Kita lihat bagaimana contoh kehidupan Raja Daud. Dia tidak berlaku fasik. Kita akan lihat perbuatannya Daud ini sampai dari dalam hati Daud ini benar di hadapan Tuhan. Dan dia tidak berlaku fasik kepada Tuhan. Kita lihat contoh perbuatan dari Daud yang pertama dalam 1 Samuel 24 ayat yang keempat. 1 Samuel 24. Yaitu pada saat Daud membiarkan Saul hidup. Ayat yang ke-5 saja dulu. Ya, ini pada saat Daud bertemu dengan Saul. Yang pada saat itu Saul masuk ke sebuah gua. Ya, dia mau membuang hajat. Ya, membuang hajat. Tapi ketika Daud melihat ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, dia tidak mengambil kesempatan itu. Malah dia memotong sedikit dari puncak jubahnya Saul. Harusnya Daud itu bisa membunuh Raja Saul, tapi dia tidak memakai kesempatan itu untuk membunuh. Ya, ayat yang 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepadanya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Ya, teruskan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud ketika ia telah memotong puncak Saul. Teruskan. Ya, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Bayangkan Raja Saul yang sudah mengejar-ngejar masih dianggap oleh Raja Daud sebagai tuannya, ya, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Teruskan boleh. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam goa itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, akhirnya Saul menoleh ke belakang, siapa itu? Ya, lalu Daud ini
bukannya membunuh, tetapi dia malah berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Teruskan. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celaka?" Nah, pada saat itu banyak yang menghasut Raja Saul bagaimana Daud ini akan membunuh Raja Saul. Tetapi ini membuktikan peristiwa ini kalau Daud ini dia tidak bersalah. Dia tidak mengikhtiarkan celaka kepada Raja Saul. Teruskan. Ya. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, di dalam ayat yang 17. Boleh di ayat 15 dulu. Kembali ya, 14 nih. Ini ayat penting juga, ayat 14. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik pasti akan timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Teruskan. Ya. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Jadi pikir dari Daud, terhadap siapakah raja ingin berperang? Saya ini hanya anjing mati, seekor kutu saja. Mengapa raja ini begitu menginginkan nyawaku? Ayat selanjutnya, boleh? Ya, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim dan memutuskan antara aku dan engkau. Dan dia kiranya memperhatikannya. Ayat yang ke-17. Ya, setelah Daud berkata demikian, ya. Akhirnya berkatalah Saul, "Suara muka itu ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Nah, jadi begitu baiknya Daud ini kepada Raja Saul, dia tidak membunuh. Ya, jadi kita lihat di ayat yang boleh ayat yang 18. Ayat 18. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Ini contoh perbuatan dari Daud. Yang pertama yaitu Daud membiarkan Saul hidup untuk pertama kali ketika Saul sedang di dalam gua di En-Gedi. Itu yang pertama. Ya, jadi Daud ini tidak melakukan hal yang fasik, hal yang jahat. Yang kedua, yaitu Daud membiarkan Saul hidup ketika Saul sedang tertidur dalam kemah, sekalipun ada tombak di sebelahnya Saul. Ya, harusnya Daud ini membunuh Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 26. Ayat yang ke-7. 1 Samuel 26 ayat yang ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Ini ketika Saul sedang memburu Daud kembali, ya. Apa yang dikatakan oleh Saul tidak terjadi. Ya, dia tetap masih memburu Raja Daud. Ya, datanglah Daud kepada Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan semua rakyatnya tertidur. Teruskan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan, ya, seperti yang pasal yang sebelumnya tadi, biarlah engkau bunuh. Selanjutnya ayat yang ke-9. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. Teruskan ayat yang 10. Ya, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya atau dia mati.
entah karena dia berperang atau hilang lenyap. Ya, ini suatu nubuatan juga. Ya, jadi Daud percaya ada pembelaan daripada Tuhan, tetapi dia percaya bahwa ajalnya itu pasti ada. Entah dia mati atau dia terbunuh karena perang atau hilang lenyap. Selanjutnya 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ya, boleh di ayat yang ke-15. Ya. Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Ini panglimanya ya. Jadi panglimanya ini semua tidur. Ya, semua itu tertidur karena semua diberi tidur tenang oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan bisa membuat semua orang Israel itu tidur nyenyak pada saat Daud mengambil tombak. Ayat yang ke-17. Ya. Ayat 17 seperti yang dikatakan oleh Daud pada peristiwa sebelumnya, saya tidak bersalah. Akhirnya Saul mendengar suara Daud lagi. Ya, sebelum ada perkataan di ayat 17 ini, ayat sebelumnya Daud berkata, biarlah Raja Saul mengetahui bahwa aku tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, bahkan mau membunuh Raja Saul. Akhirnya ayat 17 dikatakan, Saul mengenal suara Daud, lalu berkata, suara mukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku Raja. Teruskan. Lalu berkata Leah, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah ku perbuat? Apa kejahatan yang melekat pada tanganku? Ayat 20. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang yang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Ya, akhirnya Daud mengembalikan tombak kepada Raja Saul, dan akhirnya sampai saat Saul berkata, akhirnya Saul tidak mengejar lagi Daud. Ya, itu dari perbuatan. Sekarang kita dari hati. 2 Samuel 1 ayat 11. Ini pada saat Saul mati terbunuh. Nah, jadi contoh kebenaran Raja Daud, dan dia tidak berlaku fasik. Dia sudah mendapat 2 kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak lakukan. Malah dia berbuat baik kepada Raja Saul. Ya. Yang ketiga sekarang, ketika Raja Saul sudah mati, ya, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul dan karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ya, jadi saat kematian Raja Saul pun Daud tidak bersukacita. Ya, kalau kita biasanya lihat teman kita jatuh, bukannya kita bersedih, tetapi bersuka. Mudah-mudahan tidak ada itu ya. Ya, jadi kita jauhlah daripada yang semacam itu. Berbuat baik itu dari dalam perbuatan dan juga dari dalam hati. Sekalipun orang itu jatuh, jangan sampai bersuka cita. Kalau bersuka cita berarti ada yang tidak beres dari dalam hati kita. Berarti masih ada iri hati, dengki,
perasaan yang tidak baik. Ya. Kita kembali ke dalam Mazmur 18 ayat 25 yang menjadi pokok pembahasan kita. Mazmur 18 ayat yang ke-25, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Boleh kita baca Mazmur 18 ayat 25 atau di sini ayat 26 ya. Ayat 26. Ya, kita baca bersama-sama. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belit. Nah, jadi hati-hati saudara. Kita bengkok, tapi Tuhan buat bukan makin bengkok ini, tapi Tuhan buat makin berbelat-belit nanti. Ya, teruskan. Ya, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi kepada orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Sekali orang itu mau meninggi, ya Tuhan malah rendahkan. Sekali orang itu mau berbuat bengkok, malah Tuhan membuat belat-belit. Nah, jadi Tuhan tidak menutup mata terhadap kebenaran Daud dan dia setia. Tetapi juga Tuhan tidak menutup mata kepada kefasikan. Sekali kita bengkok, ya nanti Tuhan buat bukan hanya bengkok cuman, ya kita biasa bengkok cuma 1 derajat. Tuhan bukan hanya buat bengkok 2 derajat, 3 derajat, tetapi dia bisa buat jalan seperti ular, ya. Sudah bengkok ke sana, bengkok ke sini, belat-belit. Makanya masalah itu tidak pernah selesai. Ya, karena banyak orang yang berlaku fasik, ya, hidupnya secara fasik. Nah, kita akan lihat kefasikan apa yang Tuhan akan balaskan secara langsung nih ya. Yang pertama, ketika orang berlaku bengkok. Ya. Dan Tuhan balaskan bukan hanya bengkok saja tapi berbelat-belit. Contohnya Israel. Ya, Israel itu ketika disuruh Tuhan 12 pengintai mengintai tanah Kanaan, mereka mengintai selama 40 hari, 40 malam. Ketika mereka tiba, ada 2 orang yang menyampaikan kabar baik, tetapi ada 10 orang yang menyampaikan kabar busuk, ya, yang membuat hati orang Israel bengkok, tidak setia kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ya, akhirnya Tuhan terpaksa membuat orang Israel itu berkeliling 40 tahun. Ya, sebenarnya Tuhan ini ingin Israel itu sampai kepada tanah Kanaan hanya sebentar saja. Ya, tapi karena Israel bengkok, Tuhan akhirnya membuat jalannya Israel ini berbelat-belit, melingkar ke sana ke sini, ya, sampai tidak sampai ke tanah Kanaan, ya, sampai 40 tahun. Ya, sampai 40 tahun baru mereka sampai ke tanah Kanaan. Ya, ini sebenarnya karena hati Israel bengkok. Hati-hati ketika kita mulai lepas dari firman Tuhan, mulai sedikit bengkok. Hati-hati, jalan kita akan berbelat-belit nanti. Sampai nanti kita tidak menemui tujuannya. Makanya hati-hati dalam berbuat kepada Tuhan. Ya, kita harus benar di hadapan Tuhan. Ini bukan keinginannya Israel, tetapi pilihannya Israel. Ya, kita akan lihat dalam Roma 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Tetapi oleh kekerasan hatimu, ya ini salah satu bengkok ya, kekerasan hati. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Teruskan, tetapi Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, teruskan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Inilah hidup kekal, yaitu berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi kita lihat, ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Ya, sudah mulai bengkok. Yang tidak taat kepada kebenaran. Ya, jadi kalau orang tidak mau taat kepada kebenaran, dia akan taat kepada kelaliman. Nah, ini ya. Jadi kalau menurut ayat ini kita harus tahu ada upah yang akan diterima masing-masing orang. Ya, entah itu fasik atau kebaikan. Kalau kita berlaku fasik, Tuhan akan buat jalannya itu seperti ular. Ya, karena kita mau seperti ular, jalannya seperti ular nanti. Belat-belit, harusnya lurus ke depan. Ya, tapi kita yang cari sendiri jalan ular, yang fasik itu. Ya, biasanya ular itu lidahnya 2, bercabang. Ya, karena dusta dan lain sebagainya. Kalau kita berdusta, jalan kita berbelat-belit nanti. Mendesis, ular itu kan mendesis juga. Ya, mengganggu itu kan. Nah, kalau ucapan kita mengganggu juga, belat-belit nanti akhirnya. Dibuat Tuhan berbelat-belit. Nah, kita jangan seperti itu ya. Saya yakin di sini nggak ada ya. Amin. Nah, yang Tuhan akan balaskan secara langsung adalah yang bengkok. Yang kedua adalah yang congkak. Ini langsung nih seperti iblis. Ketika dia mau menaikkan diri, dia langsung direndahkan. Ketika kita mau meninggikan diri, proses kita hancur itu akan semakin cepat sekali. Ya, Mazmur 10 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Mazmur 10 ayat 4 sampai yang ketujuh. Ini tipe orang fasik. Yang pertama tadi bengkok hatinya. Yang kedua congkak hatinya. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ya, Allah tidak akan menuntut. Ya, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Nah, jadi kalau orang fasik itu berpikir apa yang dia kerjakan tidak akan ada dampak buruknya. Ya, karena kita lihat di ayat yang kelima. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Itu orang fasik kadang-kadang ya. Orang fasik itu tindakannya berhasil. Hukum-hukummu wah, dikatakan oleh orang fasik jauh sekali. Susah untuk dikerjakan. Jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Itu orang congkak. Teruskan. Dan ia berkata dalam hatinya, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ini dua sikap, dua sifat yang Tuhan benci. Yaitu congkak dan bengkok. Tapi kita akan belajar seperti Raja Daud. Ya, jadi apa yang diperbuat oleh Raja Daud, kita lihat kembali dalam Mazmur 18 ayat yang ke 29. Inilah Raja Daud.
Raja Daud dia tampil sebagai pelita. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ya, dia sadar bahwa ketika ada pelita, mau tidak mau, pelita itu menerangi di tengah kegelapan. Dan mau tidak mau, kegelapan itu akan pasti kalah. Itu kalau prinsipnya pelita. Karena pelita pada zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu senter. Tapi kalau dulu pelita itu harus proses pembakaran. Harus ada yang dibakar dulu supaya pelita itu bisa menyala. Ya, jadi kita lihat apa bukti kehidupan Daud, ada pelita dalam dirinya. Yang pertama, di ayat yang ke 22. Ayat 22. Kalau ada pelita, kita bisa mengikuti jalannya Tuhan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan aku tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Nah, bukti Daud memiliki pelita adalah Daud mengikuti jalannya Tuhan. Ya, artinya Daud ini mengikuti, kalau sudah masuk jalannya Tuhan, jejaknya Tuhan juga pasti akan diikuti, yaitu kehendak daripada Tuhan. Nah, ini contoh orang yang memiliki pelita, dia pasti mengetahui dan mengikuti jejaknya Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Ya, jalan Tuhan itu sangat sederhana, benar, suci, ya, dan tidak bercela atau sempurna. Nah, bukti Daud ada pelita. Yang pertama tadi, Daud mengikuti jalannya Tuhan. Dan yang kedua, bukti Daud memiliki pelita. Kalau kita punya pelita, buktinya adalah kegelapan tidak menguasai Daud. Kegelapan tidak menguasai kita juga. Itu buktinya ada pelita kita. Ya, salah satu kegelapan yang dihindari oleh Daud adalah kebencian tadi kepada Saul. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah dia balik dengan kebaikan. Ya. Bukan kejahatan yang dia berikan kepada Saul, malah kebaikan. Ini yang disebut pelita. Ya, makanya pelita yang paling terang adalah matahari. Kalau kita tahu matahari itu, dia tidak memilih mana yang harus disinari, mana yang harus digelapi. Ya, karena matahari itu lambang dari kasih yang sempurna. Nah, begitu juga kerinduan Tuhan bagi anak-anak Tuhan kepada orang-orang lain. Ya, kita tidak boleh pandang dan memberi kasih itu kepada hanya yang dikasihi oleh kita atau orang yang mengasihi kita. Itu sama dengan kasih ahli Taurat dan orang-orang fasik, tetapi kasih daripada orang-orang atau anak-anak Tuhan adalah kasih yang sempurna seperti matahari. Dia terbit untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Sampai perbuatan baik itu dari dalam hati. Apa? Yaitu kita tidak bersukacita karena kejatuhan seseorang. Karena mungkin hal-hal yang tidak baik menimpa dia, kita tidak bersukacita. Karena kecelakaannya kita tidak bersukacita. Tapi kalau kita memiliki kasih, hal yang paling sederhana, yaitu ketika dia mengalami permasalahan, kita pun ikut berduka cita. Ada rasa empati dari dalam diri kita. Sampai kita tidak ada kebencian kepada
semua orang. Itu adalah kasih yang sempurna. Membalas yang jahat dengan yang baik. Jangan sebaliknya. Yang baik kita balas dengan jahat. Mungkin ada yang mengalami. Saya tidak tahu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sendiri yang mengetahuinya. Nah, jadi Daud ini teruji di dalam kasihnya kepada Tuhan. Makanya dalam Mazmur 18 ayat yang pertama, mulai ayat yang kedua saja. Daud berkata, ia berkata, ya. Boleh lihat yang pertama saja deh, biar kita tahu bagaimana Daud ini datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia menampilkan diri sebagai hamba untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau, ya kekuatanku. Ya, jadi Daud ini memiliki arti namanya itu. Ya, Daud itu artinya yang terkasih. Ya, jadi Daud ini teruji dalam hal mengasihi Tuhan sampai mengasihi musuhnya. Sehingga Daud itu diperlakukan Tuhan begitu baik. Ya, karena semua sesuai dengan kebenaran yang dilakukan oleh Daud. Daud ini ditinggikan oleh Tuhan daripada semua raja-raja di Israel. Ya, Daud ini sebagai bentuk dari dan simbol dari kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Dia taat dan mengasihi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu Daud. Ya, dan sehingga nama Daud ini adalah menjadi salah satu nama yang paling disampaikan, disebut dalam Alkitab. Itu lebih dari 1000 nama. Ya, artinya adalah Daud ini yang terkasih. Yang terkasih. Sampai saat tiba di Yerusalem baru disebut juga tahta Daud. Artinya seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Karena Daud diperhitungkan oleh Tuhan. Dari semenjak masa kecilnya sampai masa tuanya. Sekalipun dia berbuat dosa dan kejahatan. Itu sebagai pelajaran buat orang-orang percaya. Ya, tapi ketika kita lihat dia berbuat dosa, dia langsung kembali kepada Tuhan. Itu kekuatan dari Raja Daud. Ketika dia merasa lemah, dia kembali kepada Tuhan. Ketika dia berdosa, dia cepat sekali kembali kepada Tuhan. Berbeda dengan raja-raja yang lain. Ketika mereka sudah berbuat dosa, mereka terhilang. Ya, sampai kita lihat Salomo, sampai seperti orang yang terhilang. Sampai sekarang Salomo ini dipertanyakan apakah dia selamat atau tidak. Diragukan. Tapi ketika kita mengenal Daud ini, kita mengenal dia adalah orang yang setia, yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia pun juga mengasihi Tuhan. Dalam permasalahan dan ujian, dia selalu memperbaharui kasihnya kepada Tuhan. Makanya dikatakan, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Ya, sebab itu baiklah kita pada hari ini memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kita boleh nyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Ya, saya mau cinta Yesus. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama lembut, yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Singer saja yang mau berlutut. haleluya, haleluya. Kalau mau di kursi, Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. singer saja lembut. Haleluya, haleluya. Kita berdoa menghampiri Saya mau tahta kasih karunia. Haleluya, Tahta haleluya. kasih karunia. Saya mau cinta Yesus. Mari berdoalah kepada Tuhan. Sembahlah, Saya mau cinta. persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Haleluya, Bawalah haleluya. tubuh jiwa roh kita, persembahkan kepada Tuhan. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sujudlah menyembah kepada rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bawalah beban keluh kesahmu. Sembahlah Dia. Allah yang peduli, yang mampu, yang sanggup melepaskan kita, menolong kita, melepaskan dari dosa, dari ikatan, menolong dalam semua kesulitan, kesusahan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya aku. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. 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 Allah yang sempurna mengasihi kami. Allah yang peduli kepada keadaan kami, Tuhan. Allah yang sanggup menolong kami. Allah yang menerangi kegelapan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang memperbaiki segala kesalahan perilaku kami yang tidak baik, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Di tengah ombak dan arus pencobaan kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan arus pencobaan hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan dosa. Kita turunkan kepala. Benar Tuhan, Engkau peduli pada kami.
tiap tetesan air mata kami diperhitungkan oleh Tuhan. Tiap doa kami juga naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau Allah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau peduli pada kami di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kesulitan, tantangan hidup. Bersama Tuhan kami bisa berjalan dalam terangnya Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa mendapatkan mujizat pertolongan. Terima kasih, sebentar kami akan memberi persembahan. Engkau terima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, kita angkat puji-pujian. Kita naikkan pujian dan kita jalankan persembahan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota berteku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, anduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan, terima kasih. Dan pengumuman baik kita, hari besok ada pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda di Cimindi. Minggu ibadah pertama 7.30, ibadah kedua di sini 10.30. Selasa depan kita doa kembali. Kita bawa mereka yang membutuhkan dukungan doa karena kurang sehat. Ya, Mama Hendra, Mama Yesaya, Pak Dana, ya menjalani operasi mata. Kemudian Yuli Huta Barat, ya, kemudian Mirsan, lagi opname ya, opname sakit jantung ya. Kita pakai berdiri. Kita sama-sama berdoa buat mereka yang sakit. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang sakit. Buat Mama Hendra dalam masa tua, Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri topangan, kekuatan supaya tetap bisa beribadah padamu. Kami juga berdoa buat Mama Yesaya. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan. Roh Kudus memberi kekuatan baru. Kami juga berdoa buat Pak Dana yang akan atau sedang menjalani atau sudah menjalani operasi mata supaya bisa kembali normal
bisa melihat, bisa kembali bekerja, beraktivitas. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat saudara kami Yulih Huta Barat juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat Mirsan yang sakit jantung. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan. Dan yang mengikuti ibadah secara online juga, biar engkau sembuhkan mereka. Mujizat masih ada. Dan bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua bisa jadi. Tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kalau pulang anak-anakmu, biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan istirahat juga dalam naungan kasih sayangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetangga kami juga kiri kanan muka belakang, CRT CRW berkati, Pak Kepala Desa kami juga, Muspika Ngamprah juga, Bupati Bandung Barat, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPRD pusat tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sekarang saudaraku pulanglah ke rumahmu, ke tujuan masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang dalam Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pulang dengan damai dan selamat dari Tuhan menyertai. Sampai Maranatha. Haleluya. Amin.